teman-teman, materi ini tentang pembentukan kelompok sosial ya, seperti yang sudah kita paparkan tadi bahwa tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Setelah itu tentu saja kita bisa menalarnya tentang terjadi pengelompokan sosial ini. Nah, ketika kita belajar pertama tentang suatu konsep, tentu saja kita harus mengetahui tentang pengertian dari kelompok sosial. Nah, menurut Surjono Sukonto, ya di sini kelompok sosial diartikan sebagai himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Nah, kita bisa dilihat sini bahwa banyak sekali tokoh yang mendefinisikan tentang kelompok sosial, yaitu diantaranya ada Mayor Pollak, Robert Camerton, MacIver, dan Charles H. Spence. Ya, jadi teman-teman bukan terbatas pada 4 tokoh ini, tapi juga banyak tokoh-tokoh lain yang menjelaskan tentang definisi atau membahas tentang kelompok sosial. Nah, selanjutnya ya, menurut Surjono Sukonto, kelompok sosial ini memiliki setidaknya ada 8 ciri. Ya, yang pertama bahwa setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa dia adalah sebagian dari kelompok tersebut. Nah, jadi dia harus sadar bahwa dia bagian dari anggota kelompok tersebut. Nah, tentu saja dalam keanggotaan kelompok kan anggotanya banyak, tidak hanya satu orang, dia ada beberapa orang ya, dan mungkin juga bisa lebih banyak lagi. Nah, di situ harus ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Ya, jadi ada interaksi di antara mereka. Nah, kemudian ada faktor yang mereka miliki bersama. Ya, misalnya ada kepentingan yang sama, tujuan yang sama, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kelompok sosial ini harus berstruktur, ya. Dia punya struktur, punya status, ada peranan di dalamnya, ya. Jadi dia memiliki kaidah dan tentu saja ada pola-pola perilaku kelompok, ya. Nah, selanjutnya kelompok ini bersistem dan berproses, kemudian juga tadi memiliki struktur sosial dan tentu memiliki norma yang mengatur hubungan di antara anggotanya. Itu tadi seperti dalam poin yang sebelumnya memiliki kepentingan bersama. Jadi apa kepentingan bersama mereka? Mereka akan membentuk dalam satu kelompok. Nah, di sini dengan kata lain faktor pembentuk kelompok sosial ini kita bisa membagi dalam dua ya. Dalam dua misalnya yang pertama adalah berdasarkan kedekatan. Ya, kedekatan geografis tempat tinggal ataupun kedekatan geografis daerah asal. Sehingga di sini kita banyak melihat anggota-anggota kelompok yang mereka berkumpul itu ya berkelompok karena faktor kedekatan ini ya, faktor daerah asal ataupun daerah tempat tinggal. Ya, selanjutnya ada faktor pembentuk kelompok sosial karena ada kesamaan. Yang pertama kesamaan kepentingan, kesamaan keturunan ataupun kesamaan nasib ya. Insya Allah nanti kita akan melihat ya mana-mana kelompok yang memang terbentuknya karena faktor kedekatan dan mana faktor kesamaan. Ya, secara umum kelompok sosial itu bisa terbagi menjadi dua, yaitu kelompok teratur dan kelompok tidak teratur. Nah, dalam kelompok teratur ini kita bisa membedakan lagi dari berbagai ahli ya. Mereka mengungkapkan bahwa ada yang dibedakan menjadi kelompok dalam atau in-group dan kelompok luar. Ahli lainnya melihat kelompok yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Ya, selanjutnya ada kelompok paguyuban dan patembayan. Ada lagi kelompok formal dan kelompok informal. Kemudian membership ya, ini maaf ada kesalahan tulisan, membership group dan reference group. Ya, kemudian ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Nah, sebenarnya mungkin masih ada kelompok-kelompok lainnya yang itu akan kita bahas dalam diskusi-diskusi kita selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pula yang kelompok tidak teratur. Ya, ini contohnya adalah kerumunan, publik, dan massa. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jenis-jenis kelompok ya yang teratur terlebih dahulu, yaitu menurut Summer di sini ada kelompok in group dan kelompok out group. Ya, kelompok dalam dan kelompok luar. Jadi kalau in group ini digunakan pada anggota kelompok yang memiliki persahabatan, kerjasama, dan keteraturan. Sedangkan out group adalah kelompok lain yang cenderung ditandai dengan rasa kebencian dan permusuhan.
Misalnya dalam in-group dan out-group, jadi bisa kita bedakan bahwa kita ada berada di dalam suatu kelompok dan ada sebagian lain yang di luar kelompok tersebut ya. In-group dan out-group ya, in-group dan out-group seperti itu. Jadi biasanya kita di sini cenderung lebih bersimpati ya kepada yang in-group kita ya, karena mereka adalah kelompok yang terdekat oleh kita. Dan kelompok lain, kelompok out-group itu bisa dianggap sebagai lawan kita. Ya, in group dan out group. Nah, selanjutnya menurut Surjono Sukanto di sini dia membagi kelompok menjadi kelompok primer dan kelompok sekunder. Ya. Kelompok primer itu ditandai dengan saling mengenal anggotanya serta terdapat kerjasama yang bersifat pribadi. Ya, sedangkan kelompok sekunder, kelompok besar yang terdiri dari banyak orang, kurang akrab dan tidak begitu langgeng. Jadi kalau kita lihat perbedaannya di sini primer dan sekunder, ya kalau primer itu biasanya kerjasamanya bersifat langgeng karena sifatnya mereka kerjasama secara pribadi, dan sekunder itu mereka tidak langgeng. Jadi hubungannya hanya sebatas mungkin pekerjaan dan sebagainya. Ya. Selanjutnya ada kelompok paguyuban dan patembayan. Nah, ini pengelompokan menurut Ferdinand Tonis ya, ada Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft yaitu paguyuban, kemudian Gesellschaft adalah patembayan ya. Gemeinschaft merupakan kehidupan bersama yang intim, pribadi dan eksklusif. Sedangkan Gesellschaft merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, bersifat sementara dan semu. Jadi kalau kita contohkan di sini Gemeinschaft dan Gesellschaft. Kalau Gemeinschaft itu misalnya kita bisa membaginya menjadi Gemeinschaft of blood ya, Gemeinschaft of mind ya, gitu ya. Gemeinschaft of place. Jadi misalnya kita ada kedekatan-kedekatan keturunan ya, misalnya kenapa kemudian suka ada kelompok-kelompok arisan dengan keturunan yang sama, misalnya ya punya marga apa, mereka membentuk kelompok arisan, membentuk perkumpulan seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari Gemeinschaft of Blood ya. Nah, kemudian ada juga misalnya ya perkumpulan yang berdasarkan tempat tinggal yang dekat atau asal daerah yang sama gitu ya. Ya, kemudian juga ada perkumpulan yang bersifat ideologi, ya. Makanya kemudian kita mungkin sering melihat atau mendengar ada kelompok-kelompok yang mereka rutin membahas kajian-kajian dan sebagainya karena ideologi yang sama. Nah, selanjutnya kalau Gesellschaft ini bersifatnya sementara dan semu, kebetulan hadir bersama dalam satu kelompok yang mungkin mereka tidak akan saling mengenal dekat. Dia lebih kepada perkumpulan profesi ya seperti Ikatan Dokter Indonesia gitu ya atau PGRI dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada kelompok formal dan kelompok informal. Kalau kelompok formal ini kelompok yang memiliki hubungan yang sengaja diciptakan dan memiliki aturan tegas. Sedangkan kelompok informal dia hubungannya secara pribadi, bersifat erat dan intim. Jadi dalam kelompok formal ini pasti memiliki struktur ya. Sedangkan dalam kelompok informal tidak memiliki struktur dan aturannya pun nggak pasti, berbeda dengan kelompok formal ini. Ya, apa sih contohnya kelompok formal ini? Nah, tentu kita bisa melihat yang ada di sekeliling kita saja. Misalnya kalau kalian pelajar, di manakah kelompok formal kalian? Nah, contoh sekolah adalah kelompok formal kalian. Nah, kelompok informalnya yang seperti apa? Gitu kan? Contohnya kalian mungkin punya teman-teman dekat di dalam sekolah tersebut. Nah, itu adalah kelompok informal. Ya. Nah, di sini selanjutnya adalah membership ya, membership group dan reference group. Membership group dan reference, membership group dan reference. Jadi yang membership ini member adalah kita keanggotaan. Jadi kita secara fisik memang menjadi anggota dari kelompok tersebut ya. Berbeda dengan reference, kalau reference ini kita ada kelompok lain yang kita jadikan acuan dalam bersikap, tapi kita bukan anggota dari kelompok tersebut.
Pembagian kelompok berikutnya yaitu kelompok berdasarkan solidaritasnya. Jadi kita bisa bedakan kalau menurut Emil Durkheim ini yang bersolidaritas mekanik dan solidaritas organik ya. Jadi kalau solidaritas mekanik ini mereka masih relatif homogen dan sederhana, kemudian belum mengenal pembagian kerja, diikat oleh kesadaran kolektif dan hukuman bersifat represif. Hukuman bersifat represif ini dalam arti hukumannya bersifat paksaan gitu ya, atau secara fisik. Nah, berbeda dengan mekanik, dalam solidaritas organik masyarakatnya lebih kompleks dan ada pembagian kerja. Kemudian ikatannya adalah untuk mempersatukan masyarakat dan hukumannya biasanya bersifat restitutif. Jadi tidak melulu yang represif ya, tapi juga restitutif, misalnya hukum perdata dan sebagainya ya. Nah, solidaritas mekanik ini biasa kita temui pada masyarakat pedesaan, sedangkan solidaritas organik lebih kepada masyarakat perkotaan atau masyarakat yang modern, di mana sudah ada pembagian kerja. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat kelompok-kelompok yang tidak teratur. Di sini kita secara umum bisa membagi menjadi 3, yaitu kerumunan, publik, dan massa. Kerumunan bisa diartikan sebagai individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Ya. Kerumunan ini jelas tidak terorganisasi, gitu ya. Nah, ia dapat memiliki pimpinan, tetapi tidak memiliki pembagian kerja maupun sistem pelapisan sosial. Gitu ya. Jadi interaksi di dalamnya pun ini bersifat spontan dan tidak terduga. Nah, ini adalah kerumunan. Nah, selanjutnya ada publik, yaitu kelompok yang bukan merupakan kesatuan. Ya, interaksi ini biasanya terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi, ya, seperti radio atau melalui desas-desus dan lain sebagainya. Ya, nah, setiap aksi publik ini biasanya diprakarsai oleh keinginan individu. Ya, nah, publik ini memiliki tujuan yang lebih terarah. Ya, biasanya pandangannya terhadap masalah dan mampu menentukan sikap serta menentukan pilihan. Ya. Selanjutnya adalah massa, yaitu kumpulan orang yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak dan anggotanya heterogen. Nah, mereka ini berkumpul di suatu tempat dan tidak individualistis. Ya, tidak individualistis, berarti mereka tidak bertindak untuk dirinya sendiri, melainkan ada penggerak di belakangnya untuk memanipulasi mereka untuk melakukan sesuatu. Nah, ciri-ciri massa yang menonjol ini misalnya adalah kumpulan orang yang heterogen sehingga identitasnya sulit untuk diketahui. Nah, keragamannya bisa dilihat dari berbagai diferensiasi status sosial mereka atau diferensiasi dari taraf hidup mereka atau diferensiasi dalam keturunan pekerjaan mereka gitu ya. Nah, ini adalah massa. Nah, dalam massa ini mereka bisa kita lihat biasanya bertindak ya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan digerakkan oleh orang lain ya. Yang biasanya identitasnya itu sulit diketahui siapa yang menggerakkannya. Itu Mas.